Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid dan juga menggunakan buku baru Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid. Sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan memasuki pembahasan dan menggunakan buku baru Al-Jadid, baru di dalam penjelasan kitab Tauhid. Penulis kitab ini Muhammad Ibnu Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qar'awi. Kita memulai dengan mempelajari kitab Tauhid. Apa yang dimaksud dengan buku tentang tauhid? Sebelumnya kita sudah mempelajari bersama-sama yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Apa itu yang dimaksud dengan tauhid? At-tauhidu lughatan al-ifrad. Tauhid secara bahasa itu mengisahkan. At-tauhid lughatan al-ifradu. Tauhid secara bahasa itu yang dimaksud mengisahkan. Adapun secara syariat, huwa tafarrudullah ta'ala birrububiyyati wal ilahiyyati wa kamali asma'i wa sifati. Adapun secara syariat, yang dimaksud dengan tauhid itu mengisahkan Allah dalam rububiyah, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mengisahkan Allah dalam rububiyah, kekuasaan Allah sebagai pencipta, al-mudabbir li umuri khalqihi jami'an, dan juga mengatur alam semesta. Wal ilahiyyati uluhiyah, mengisahkan Allah Ta'ala dalam hal uluhiyah. Hanya kepada Allah kita menyembah. Wa kamali asma'i was sifati, serta
dalam kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita harus mengisahkan anwa'ut tauhid ats-tsalatsah. Macam-macam tauhid itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah ini diambil dari pengertian tauhid secara syariat. Tauhidur rububiyah wa huwa tauhidullah bi af'alihi, mengisahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, wal iqraril jazim bi anna Allah ta'ala rabbu kulli syai' wa malikahu. Kalau seseorang sudah mengisahkan Allah melalui perbuatan-perbuatannya, itu menunjukkan bahwasannya seorang muslim itu harus mengakui dengan yakin bahwasanya Allah itu Tuhan segala sesuatu, wa malikahu, dan pemiliknya, wa khaliqu, pencipta seluruh alam, wal mudabbiruhu, pengatur, wal mutasarrifu bihi, dan juga yang mengendalikan seluruh alam ini itu Allah. Segala urusan di dunia ini, seluruh alam itu yang mengendalikan Allah. Wad dalilu hadzal naw' minat tauhid. Adapun bukti dari pembagian tauhid rububiyah, bagian yang pertama ini di dalam surat Al-An'am ayat 1, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Khalaqas samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa ja'alad dhulumati wan nur, Allah lah yang menjadikan gelap dan terang. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Akan tetapi orang-orang kafir itu masih banyak mereka orang yang mengkafirkan Allah, menyekutukan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad aqarral kuffar ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir itu mengakui, mempercayai tauhid rububiyah. Orang-orang kafir itu mempercayai tauhid rububiyah. Akan tetapi mereka ini tidak mengamalkan tauhid ilahiyah. Dia tidak mengamalkan tauhid uluhiyah, mengisahkan Allah dalam ibadah. Dia mempercayai seluruh alam ini yang mengatur Allah, yang menciptakan Allah. Akan tetapi mereka orang-orang kafir masih menyembah kepada selain Allah karena tidak mempercayai tauhid uluhiyah. Tauhid yang kedua, tauhid al-ilahiyah. Apa yang dimaksud tauhid al-ilahiyah atau tauhid uluhiyah? Wa huwa ifradullah bi jami'i anwa'il ibadah ad-dhahirah wal batinah, mengisahkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Di kita dalam beribadah
hanya beribadah kepada Allah, baik itu ibadah yang secara dhahirah. Ad-dhahir itu yang nampak, ibadah yang nampak. Salat itu nampak. Wal batinah, dan juga ibadah yang secara batin atau tersembunyi, tidak nampak. Wa hadzal naw' minat tauhid, dan jenis tauhid uluhiyah yang menjadi inti dakwahnya para rasul, wa unzilat bihil kutub, dan tujuan diturunnya kitab Al-Quran atau Al-Quranul Karim, kitab suci, itu mengajak untuk mentauhidkan Allah. Wa bada'a bihi kullu rasul da'watahu, dan seluruh para rasul itu berdakwah memulainya dengan ilmu tauhid, perkara mengisahkan Allah. Wa waqa'at fihi al-khusumah bainahu wa baina ummatihi. Zamannya Rasul ketika berdakwah itu, yang didakwai kebanyakan mereka tidak menerima dakwah tauhid, memusuhinya. Jadi wajar saja ketika berdakwah atau mengajak seseorang yang berkaitan dengan tauhid, itu banyak yang gak suka. Karena zamannya Rasul saja itu banyak yang gak suka, apalagi zaman sekarang. Dan juga seseorang yang mempelajari ilmu tauhid, tidak semua orang itu bisa, cuma orang-orang terpilih. Karena itu berkaitan dengan keyakinan. Rata-rata itu berlawanan dengan adat istiadat. Contohnya kondangan buat orang meninggal. Kalau udah orang fanatik itu tetap buat, padahal tauhid melarang. Kalau kita dakwai kadang bantah, malah ada permusuhan seolah-olah. Atau yasinan yang ditujukan kepada orang meninggal, itu adat istiadat yang turun menurun. Kalau ditanyain, mereka ya nggak tahu dasarnya, atau cuma ikut-ikutan. Padahal secara jelas itu ditujukan kepada orang meninggal. Jadi orang yang belajar tauhid itu hanyalah orang-orang yang terpilih. Gak semuanya bisa menerima. Adapun dalil yang berkaitan dengan tauhid al-ilahiyah atau tauhid uluhiyah, di dalam surat Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kami menyembah. Jadi kita menyembah hanya kepada Allah. Kalau seorang muslim dia sholat masih ngirim bunga ke perapatan, nah itu dipertanyakan sholatnya paham enggak dengan doa yang dia ucapkan ketika sholat. Dia sholat 5 waktu kok masih mencela waktu, waktu ini pembawa sial. Itu kan termasuk syirik besar, asyirku akbar, sebagaimana yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Tentunya itu tidak memahami dengan kalimat doa yang ia ucapkan ketika sholat, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan.
Jadi seorang muslim meminta pertolongan hanya kepada Allah, jangan sampai kepada selain Allah. Jadi tauhid ilahiyah atau uluhiyah itu ibadah yang mencakup dua, adz-dzahirah wal batinah, secara nampak dan tidak nampak. Pembagian tauhid yang ketiga, tauhid asma was sifat. Ini sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, buku yang masih kelasnya di bawah buku ini. Tauhid asma was sifat. Kalau sudah memahami yang sebelumnya, insya Allah lebih mudah untuk memahaminya. Tauhid asma was sifat, mengisahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-iman bima wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi. Al-iman, meyakini atau beriman nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imraruha kama ja'at, dan kita semuanya wajib mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang sudah ditentukan, min ghairi tahrif. Dalam mengisahkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak boleh tahrifun, mengubah maknanya. Dalam mengisahkan Allah itu di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya tidak boleh tahrif, mengubah maknanya. Wala ta'wilun, dan juga tidak diperbolehkan menafsirkan secara keliru atau secara salah. Wa min ghairi takyifin, yang ketiga itu tidak diperbolehkan takyif, membayangkan bentuk atau hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Oh, bentuk tangan Allah itu bagaimana? Itu nggak boleh. Wajah Allah itu bagaimana? Itu tidak diperbolehkan. Takyif, membayangkan bentuk atau hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah itu maha besar. Besarnya seperti apa ya? Nah, itu nggak boleh. Kalau masih timbul seperti itu menunjukkan imannya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah itu masih lemah. Bahkan bisa membatalkan tauhid asma wa sifat. Wala tamtsil, dan juga tidak diperbolehkan menyerupakan dengan makhluk. Yang ketiga, yang keempat, ini tidak boleh menyerupakan dengan makhluk. Ini yang terakhir, yang keempat. Jadi kita nggak boleh tangan Allah itu seperti tangan kita, nggak. Itu nggak boleh. Wajah Allah itu sama dengan wajah kita, enggak. Itu juga tidak diperbolehkan. Gampangannya saja, coba kita lihat tangan kita masing-masing sama enggak dengan tangan sebelah kita? Sama mboten, Pak? Bu, sama mboten? Tidak sama. Apalagi tangan kita masing-masing dengan tangan Allah pasti berbeda. Allah itu maha sempurna. Wala tamtsil. Jadi di dalam tauhid asma was sifat itu yang tidak diperbolehkan ada 4.
Yang pertama, mengubah makna nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, tidak boleh menafsirkan secara salah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, tidak boleh membayangkan bentuk atau hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang keempat, tidak diperbolehkan menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Buktinya mana? Buktinya di dalam surat As-Surah ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Secara jelas di dalam Al-Quran terdapat laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Wa huwas samiul basir. Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi secara gamblang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Allah. Jadi kalau sampai terbesit di dalam pikiran kita masing-masing, tangan Allah itu seperti tangan kita, enggak segera untuk dibuang jauh-jauh pikiran seperti ini, karena bisa merusak kualitas tauhid seseorang. Dan 3 macam tauhid, pembagian tauhid ini tidak bisa dipisahkan, saling beriringan. Pembagian 3 tauhid ini tidak bisa dipisahkan, harus saling beriringan dalam pengamalannya. Contohnya, seseorang cuma mempercayai tauhid rububiyah sama tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Tapi dia tidak mempercayai tauhid ilahiyah, tauhid uluhiyahnya tidak mempercayai, sehingga dia menyembah kepada selain Allah. Tentunya tauhidnya batal semuanya, keluar dari agama Islam. Contoh yang lainnya, si A, dia mempercayai tauhid rububiyah sama tauhid ilahiyah, akan tetapi tidak mempercayai tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sehingga dia menyerupakan, tanganku ini sudah seperti tangan Allah, kedudukanku ini sudah seperti Allah, enggak perlu sholat. Kadang ada yang memahami seperti ini, kedudukanku sudah seperti kedudukan Allah. Allah itu di dalam hatiku, jadi nggak perlu sholat lagi. Pemahaman yang seperti ini itu pemahaman yang salah, dikarenakan rusaknya tauhid asma wa sifat. Dia tidak memahami tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah itu maha tinggi, tidak ada yang menyerupai. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Pertanyaan khusus ibu-ibu. Bu, tauhid asma wa sifat tadi ada 4 yang tidak diperbolehkan. Yang pertama apa? Tahrif. Tahrif itu apa? Mengubah makna. Yang kedua, takwil ini pun apa? Ya, menafsirkan secara keliru atau salah. Yang ketiga, takyif. Apa itu takyif? Membayangkan dan bentuk dan hakikat nama-nama dan sifat-sifat.
Yang terakhir nopo Pak? Bapak-bapak yang terakhir Pak. Tamsil. Tamsil ini kenapa? Menyerupakan dengan makhluk. Ya. Mas jangan ditanyain terus Mas, kita lama-lama takut, nggak jadi ngantuk. Ya, model kita ini seperti orang sekolah Pak Bu. Ini buku yang kita pelajari ini bertahap. 1, 2, 3 ini sudah tahap SMA. Selesai ini tahap kuliah. Ini satu buku ini dipelajari 3 tahun harusnya. Ya. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan al-jin. Apa yang dimaksud jin itu? Alimun mustatirun anil andor. Jin itu merupakan makhluk Allah juga. Karena Allah yang menciptakan. Wa ma khalaqtul jinna. Allah itu menciptakan jin. Jadi jin itu makhluk Allah. Walaupun jin itu tidak terlihat oleh mata manusia, kita harus mempercayainya, harus mengimaninya bahwasanya jin itu ada. Wa ma khalaqtul jinna. Jin itu merupakan makhluk yang tidak terlihat oleh manusia. Karena kehidupan jin itu di alam ghaib. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Al-insa hum banu Adam. Manusia. Yang dimaksud al-ins di sini manusia. Manusia di sini yang dimaksud keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita semuanya, khusus keturunannya Nabi Adam alaihissalam, al-insa. Illa liya'budun. Allah itu menciptakan jin dan manusia tujuannya untuk apa? Hanya untuk menyembah Allah. Ya'budun, beribadah. Beribadah di dalam ayat ini pengertiannya yuwahhidun, mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah. Jadi jin dan manusia yang diciptakan Allah itu tujuannya untuk mentauhidkan Allah, baik itu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tiga-tiganya ini harus terpenuhi. Ya'budun. Wal ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu min aqwalin wa a'malin dhahirah wal batinah. Dan ibadah itu mencakup semua perkataan, mencakup semua perkataan, wal a'mal, dan perbuatan-perbuatan. Baik itu perkataan dan perbuatan secara dhahirah, secara nampak, maupun tidak nampak. Perkataan dan amalan-amalan secara nampak atau tidak nampak, itu ibadah harus mencakup unsur itu. Ismu jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardah. Ya'budun, yuwahhidun. Jadi secara
potongan ayat dalam satu ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan jin dan manusia itu tujuannya untuk beribadah kepada Allah, harus memenuhi ketiga syarat dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya 57, ma uridu minhum min rizq. Allah itu tidak menghendaki rezeki dari mereka. Maksudnya di sini Allah itu tidak membutuhkan manusia untuk memberi rezeki kepada Allah. Atau Allah itu tidak membutuhkan manusia untuk memberi rezeki kepada diri mereka sendiri atau kepada orang lain. Ya, Allah itu tidak membutuhkan manusia untuk memberi rezeki kepada diri mereka sendiri atau kepada orang lain. Wa ma uridu ayyub imun. Ini baru kepada Allah. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makanan. Maksudnya di sini Allah itu tidak membutuhkan manusia untuk memberi makanan diri mereka sendiri atau orang lain. Li'annal khalqu ya lullahi faman at'amahum faka'annama at'amu rabbu azza wa jalla. Rezeki dan pemberian makanan sepenuhnya atau secara keseluruhan itu disandarkan kepada Allah. Karena semua yang diciptakan oleh Allah itu yang menentukan rezeki itu Allah, tanggungannya Allah. At'ama rabbu azza wa jalla. Itu lebih jelasnya ayat selanjutnya. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah itu Maha pemberi rezeki. Ar-Razzaq. Dia memberi rezeki kepada makhluknya itu Allah, bukan diri kita. Kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Memberi rezeki kepada kita itu tidak bisa. Tapi yang memberi rezeki itu Allah, Ar-Razzaq. Dzul quwwah, as-sahibu quwwah, Maha pemberi. Nah, ini sahibul quwwah, ini pemberi kekuatan. Ini kesalahan ini. Dzul quwwah, as-sahibu quwwah. Dan ditampilkan di layar Dzul quwwah, as-sahibu quwwah, pemberi kekuatan. Maha pemberi kekuatan, as-sahibul quwwah. Jadi yang memberi kekuatan kepada kita semuanya itu Allah, bukan selain Allah. Al-Matin as-sadidul quwwah, Maha kokoh. Allah itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan dan juga sangat kokoh. Kuat, yang memberi kekuatan itu Allah, karena Allah itu memiliki sifat Maha kuat, tidak ada yang menandinginya. Al-Matin, yang kokoh, kekuatan yang sangat kokoh, tidak bisa ada yang mengalahkannya. Jadi dalam menjalani hidup jangan khawatir.
tentang rezeki, tapi ya harus berusaha. Walaupun yang menentukan, yang memberi rezeki itu Allah. Innallaha huwar razzaq. Ini harus ditanami, yang memberi rezeki itu Allah. Kalau tidak ditanami di dalam keyakinan atau akidah kita secara kuat, itu sangat bahaya sekali. Karena ada manusia itu yang meminta kepada selain Allah, ke gunung, ke kuburan, atau ke pohon besar. As-Sarhul Ijmali, penjelasan secara ringkas dari ayat Az-Zariyat atau surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Yukhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala annahu huwallazi awjada al-jin wal ins. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita semuanya bahwasanya Allah yang menciptakan jin dan manusia, menciptakan al-jin wal ins. Wa annal hikmata min ijadihim hiya ifradu bil ibadah wal kufru bima siwahu. Dan hikmah atau manfaat di balik penciptaan jin dan manusia itu semuanya agar mengisahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Wa annahu lam yakhluquhum limaslahati nuhudi lidatihi. Dan Allah itu menciptakan jin dan manusia bukan untuk kepentingannya atau keuntungan Allah. Wa inna ma aujadahum lil ibadah. Akan tetapi tujuan diciptakan jin dan manusia itu agar jin dan manusia itu semata-mata untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa taqaffulu bi arzaqi wa huwa shadiqu bi wa'dihi qadirun ala tahqiqihi li'annahu qawiyyun matin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala takfilu bi arzaq, itu menjamin. Allah itu sangat menjamin rezeki jin dan manusia. As-sadiqu biwa'dihi, Allah itu maha besar dalam janjinya, maha kuasa untuk mewujudkan segala sesuatu. Li'annahu qawiyyun matin, karena Allah itu maha kuat, memiliki sifat kuat. Yang memberi kekuatan kita itu Allah. Qawiyyul matin, karena Allah itu yang paling kuat, yang kokoh kekuatannya itu hanyalah Allah. Tidak ada yang menyerupainya. Adapun faedah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58, yang pertama, annal hikmata min khalqil jin wal ins hiya ifradu waqtil ibadah. Hikmah penciptaan jin dan manusia, hikmahnya itu untuk mengisahkan Allah dalam ibadah. Jadi kita semuanya diciptakan di muka bumi ini tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah, dengan memperhatikan 3 macam tauhid tadi. Yang pertama tauhid apa Pak? Khusus bapak-bapak.
rububiyah. Yang kedua uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat. Faedah yang kedua isbatu wujudi al-jin, bukti adanya jin. Faedah yang kedua isbat wujudi al-jin, bukti adanya jin. Kita harus mengimani jin itu ciptaan Allah walaupun kita tidak bisa melihatnya. Bi alimil ghaib, karena tempatnya di alam ghaib. Jin itu diciptakan seperti manusia, tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, kamal hina Allah an khalqihi. Allah itu memiliki sifat maha kaya dan tidak butuh terhadap makhluknya. Allah itu tidak membutuhkan rezeki atau bantuan dari manusia maupun jin, karena Allah itu maha sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya, tidak ada yang menyerupainya, dan tidak bergantung kepada siapapun. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang keempat, anna masdar rizqu minallah walakin al-abdu ma'murun bi fi'lil asbab. Rezeki itu berasal dari Allah. Akan tetapi manusia tetap harus diperintahkan untuk berusaha, enggak boleh malas-malasan. Jangan sampai memahami, oh iya, Allah itu maha pemberi rezeki, lalu malas-malasan. Waktunya bekerja malah santai-santai. Walakin al-abdu ma'mur bi fi'lil asbab. Meskipun Allah itu yang memberi rezeki, kita sebagai hamba Allah harus tetap berusaha melakukan sebab-sebab yang mendatangkan rezeki. Faedah yang terakhir, isbatu ismaini min asma'i wa huma ar-razzaq wal matin. Faedah yang terakhir, isbat, menetapkan dua nama Allah. Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Al-Matin, maha kokoh, maha kuat, tidak tertandingi oleh siapapun. Jadi surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58 tadi menetapkan isbat ismaini min asma'i wa huma ar-razzaq wal matin. Terus secara khususnya di ayat 58, maha pemberi rezeki dan maha kokoh kekuatannya, tidak ada yang menandingnya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Alhamdulillah. Lima menit lagi. Sebelum ditutup Pak Bu, khusus bapak-bapak, biar nggak ngantuk. Tauhid asma wa sifat. Tadi ada 4 hal yang tidak diperbolehkan. Yang pertama apa Pak? Tahrif. Tahrif itu apa? Mengubah maknanya. Yang kedua, takwil. Apa itu takwil? Menafsirkan secara salah nama-nama dan sifat-sifat Allah.
Yang ketiga, takyif, membayangkan bentuk dan hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang terakhir apa Pak? Tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini harus dipahami karena ini merupakan pondasi awal. Kalau dari awal sudah paham, selanjutnya itu ngikut. Kalau dari awal nggak paham, ya selanjutnya bingung. Ini jadi tauhid rububiyah itu apa toh? Tauhid uluhiyah itu apa? Kok cuma disebutin tauhid uluhiyah aja? Kalau sudah paham enak, nyambung terus. Untuk ibu-ibu paham? Sebelum ditutup, Bu, pengertian tauhid secara syariat apa? Mengisahkan Allah di dalam apa? Ya, rububiyah, uluhiyah, asma, wa sifat. Alhamdulillah. Kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Nah, tadi doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.